Alhamdulillah. Alhamdulillah mutawakkal alaihi bisidqin nabi hafa. Wa man tawassala ilaihi bi khalisi at'iyatihi ajabahu wa labba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya'i wa asfiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Bersyukur atas aneka ragam nikmat yang sudah Allah amanahkan pada kita semua. Dengan nikmat itulah alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik kita selaku imam dari keluarga kita, kita selaku pasangan hidup dari istri kita, dan yang terpenting adalah kita dapat melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul Allah, dan menjauhi semua yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Salawat bertangkaikan salam. Mari sama-sama kita aturkan kehadiran manusia pilihan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tering harapan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita,
diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi dan berhak mendapat syafaatnya Nabi di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, pernah dalam satu kesempatan di era para tabi'in-nya Nabi baginda Rasulullah SAW, di saat umat Islam melebarkan sayap hingga ke rumah, ada salah seorang tabi'in bernama Abdah bin Abdul Rahim menceritakan salah seorang pasukan dari tentara muslim yang gagah berani, aktif menjalankan ibadah puasa Daud, gemar menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, dan yang terpenting, orang yang satu ini di samping gagah berani menjalankan ibadah semua ibadah sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan, pahlawan kita yang satu ini adalah seorang hafid yang hafal Quran sampai 30 juz banyaknya. Abdah bin Abdul Rahim menceritakan, tidak sedikit pasukan dari pasukan non-muslim, dari pasukan Romawi yang mati terhunus oleh pedang pahlawan yang satu ini. Hingga dalam satu kesempatan ketika para tentara Islam berkumpul di hadapan tembok Romawi, di antaranya adalah pahlawan yang hafidul Quran, berlalulah seorang wanita cantik di hadapan para pahlawan Islam. Lantas apa yang terjadi? Tanpa diduga, tanpa dinyatakan, pahlawan kita yang satu ini yang tidak hanya sekedar hafal 30 juz Al-Quran, tapi juga dia menjadi sinar siang hari serta menjadi hamba di waktu malam hari, tergiur hatinya oleh para wanita cantik dari kaum Romawi yang non-muslim. Singkat cerita, bertulis suratnya si pahlawan kita ini mengutarakan apa yang dimaksud dalam hatinya ingin memiliki. Lantas dijawab oleh perempuan kafir karena Romawi ini, bisa saja Anda memiliki saya dengan catatan Anda harus memeluk agama kami, yaitu agama Nasrani. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, tidak satupun kalangan muslim yang menyangka, tidak ada satupun kalangan muslim yang mengira bahwa pahlawan yang gagah berani ini, yang benar menjalankan sholat ibadah sunnah serta gemar menjalankan puasa Daud, hafal 30 juz, lalu dengan beraninya berbeda agama hanya karena seorang wanita. Karena umat Islam ketika itu gelisah. Kemudian salah seorang di antara pasukan muslim bertanya kepada pahlawan ini, "Duhai engkau saudaraku, apakah engkau sudah memikirkan apa yang telah engkau putuskan? Engkau berpindah dari Islam menjadi kafir hanya karena seorang wanita?" Pahlawan yang ditanya ini pun tertunduk diam. Lalu ditanyakan kembali padanya, "Duhai engkau saudaraku, seorang pahlawan yang gagah berani, yang siangnya menjadi sinar serta malamnya menjadi hamba Allah, apa yang menyebabkan mata hatimu buta sehingga engkau berpaling dari Islam menjadi kafir hanya karena seorang wanita?" Pada kali yang kedua, pemuda ini pun saat ditanya pun dia mengangkat. Lantas diajukan pertanyaan yang ketiga, "Duhai engkau pahlawanku yang hafal 30 juz Al-Quran, yang benar menjalankan ibadah sunnah puasa Daud, serta menjalankan ibadah sunnah tahajud, menjalankan ibadah sholat sunnah Tuhan, adakah Al-Quran yang masih tersisa
Di antara 30 juz yang aku hafal dari ayat-ayat suci Al-Quran, hanya 2, wahai saudaraku, yang tertinggal dalam ingatan. Pertama, ayat Rabbana yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan apa yang katanya mereka inginkan dahulu saat di dunia, menjadi seorang muslim. Quran surat Al-Hijr ayat kedua. Lantas apa ayat yang kedua yang masih tersimpan dalam pikiran? Lelaki ini pun menyebutkan kalimat ayat suci Al-Quran. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan demi bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 3. Hanya 2 ini yang masih tersimpan, saudara-saudara jamaah Jumat. Hanya 2 ayat ini yang sebenarnya teguran langsung Allah kepada orang tersebut. Hanya 2 ayat ini yang sebenarnya merupakan rambu-rambu dari Allah agar tetap berpegang pada kalimat tauhid. Karena pahlawan yang satu ini seolah-olah seperti yang sudah Allah gambarkan. Khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Telah ditutup pandangan mata hatinya, telah ditutup penglihatannya, telah ditutup telinga batinnya, sehingga kalimat tauhid Al-Quran 30 juz yang semula tersimpan dalam hati dan pikirannya, kini lenyap bersama sifat kufur yang terbangun dalam diri dan dadanya, hingga kemudian akhirnya wafatlah orang yang satu ini dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari sini kita ambil pelajaran saudara-saudara jamaah Jumat. Seorang hafid, seorang mujahid, seorang singa lapar membela agama Allah di siang hari, seorang hamba Allah yang pada malamnya, pada malam hari menjadi hamba Allah. Ternyata iman yang dimilikinya berbalik menjadi murtad. Hanya karena apa? Hanya karena keinginan nafsu semata. Bagaimana dengan kita yang penguasaan agama kita sangat minim sekali? Tidak menutup kemungkinan seandainya kita tidak merawat akidah dan iman kita keluar menjadi seorang yang murtad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karenanya ulama-ulama kita senantiasa mengingatkan kita untuk meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah. Minta wafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberi kita hati yang terang, kuat dalam iman dan Islam. Allah berikan anak cucu keturunan kita hati yang terang, kuat dalam iman dan Islam. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadis samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha faqad faza wa ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Saudara-saudara sekalian, para perindu Allah, para kekasih Rasulullah yang berbahagia, mari kita bermohon kepada Allah di khutbah yang kedua ini dengan harapan Allah memberikan kita kekuatan istiqomah dalam ibadah, amudah dan ubudiyah kehadirat Allah Rabbul Izzah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu keturunan kita anak cucu yang soleh dan solehah, serta Allah anugerahi kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ilahi ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Siang hari ini kami bersimpuh di hadapan pintu duli keagungan-Mu ya Allah, untuk mengingatkan sesama kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu saja butuh perlindungan dan pertolongan-Mu. Jadikan ya Allah majelis yang kami isi ibadah ini mampu kehadiran yang membasahi spiritualitas kami yang nyaring, keris, kering termakan oleh roda kehidupan yang kami jalani. Ilahi ya Allah, di hadapan-Mu kami mengaku ya Allah, di hari-Mu yang mulia ini kami mengaku ya Allah, di nama-Mu yang teramat agung ini kami mengaku ya Allah bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu mengaku sebagai hamba-Mu, padahal kami lebih sering menjadi hamba setan dan hawa nafsu. Betapa tidak ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang ketika Engkau memanggil kami untuk sholat, sengaja kami tulikan pada garan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang ketika Engkau meminta kami untuk tidak menyimpan dendam, kesumat, prasangka buruk dan permusuhan, tapi itu semua menjadi bagian yang tak terpisahkan pada diri kami, khususnya menjelang pemilihan presiden 2024 ini ya Allah. Ya Allah, akibat dosa-dosa yang tersemayam dalam diri kami selaku ayah dari anak-anak kami di rumah ya Allah, dosa-dosa kami telah membuat rumah tangga kami semakin sempit saja ya Allah. Problem rumah tangga kami datang tiada hentinya bagaikan topan seru meneru menyesatkan dada ini ya Allah. Karena itu ya Allah, ampuni semua khilaf dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan khilaf yang pernah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, di ujung doa ini kami panjatkan lagi sebaris harap dan permohonan, yakni maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih ada di dunia ini maupun mereka yang telah Kau panggil terlebih dahulu. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih ada di dunia ini maupun mereka yang telah Engkau panggil terlebih dahulu. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih ada di dunia ini maupun mereka yang telah Engkau panggil terlebih dahulu ya Allah. Khususnya ibu kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah, ibu yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati, ibu yang air matanya ya Allah, ibu yang keringatnya ya Allah masih berpengaruh pada diri kami dan ini ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami, ampunilah semua khilaf dan kesalahan serta dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi makomnya ya Allah, tempatkan mereka di tempat termulia di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.